Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء wattaqullaha in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin para pecinta Masjid An-Nur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, di hari yang mulia ini pula, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dunia dan isinya diberikan kepada kita. Segala keperluan kita Allah sediakan untuk kita. Lebih-lebih
Yang namanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang paling utama. Karena tanpa iman dan takwa, kita tidak bisa menjadi hambanya Allah. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Tetapi kita menjadi hambanya iblis dan tidak bisa memimpin dirinya, apalagi memimpin keluarganya, apalagi memimpin umat Islam. Pasti dan pasti dia tidak akan mampu. Oleh karena itu, menjadi hamba Allah dan menjadi khalifatullah, seorang pemimpin yang baik, itu adalah cita-cita yang suci dan mulia. Doa-doa yang kita panjatkan di bulan yang suci ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa yang terindah untuk seluruh saudara dan saudari kita, para pecinta Masjid An-Nur, bersama kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa yang terindah pula, ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, untuk seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum mukminin mukminat, para pecinta Masjid An-Nur, para kiai, para muadzin, para imamnya, seluruh para jamaah pecinta Masjid An-Nur yang sudah wafat. Doa-doa kami senantiasa, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat yang saya baca tadi ada di surat kelima, namanya surat Al-Maidah, ayat 56 sampai ayat 57. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Itulah yang dicita-citakan oleh para nabi dan para rasul beserta para umat-umatnya sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah kemenangan. Menang di sini ada menang yang asli, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Taubah 71 sampai 72. Orang-orang yang beriman takwa itu, dia jadi apapun
dia selalu mendapatkan kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemenangan yang palsu. Karena mata dunia ini kadang-kadang yang benar di penjara, yang salah malah tertawa. Panjenengan lihat nanti At-Taubah ayat 67 sampai 70. Jadi apapun dia, baik sebagai hamba atau pemimpin, dia memperoleh kemenangan yang palsu. Malah naudzubillah, summa naudzubillah, yang mungkar itu diperintahkan, sementara yang ma'ruf malah dilarang. Ini namanya bukan orang terbaik, tapi orang terbalik. Makanya panjenengan marilah bersama-sama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memohon, ya Allah, jadikan kami hamba Allah dan jadikan kami pemimpin-pemimpin yang baik. Dan masing-masing kita ini ternyata adalah pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Surat Al-Maidah ayat 56, ayat ini merupakan jaminan Allah kepada orang mukmin yang telah menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin menjadi pemimpin dan penolongnya. Allah menjamin dan menjanjikan kemenangan bagi mereka. Dinamakan Hizbullah, penganut agama Allah yang setia. Pertolongan Allah akan turun kepada mereka sehingga mereka akan mendapat kemenangan yang paling gemilang. Inilah namanya Hizbullah, golongane Gusti Allah. Panjenengan lihat nanti di surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11, 21 sampai 22. Mereka golongannya Allah, wali-walinya Allah, orang-orang yang beriman takwa, orang-orang yang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mereka adalah orang-orang yang utama dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ada golongan iblis, pengikut iblis. Al-Mujadilah surat 58 ayat 14 sampai 20. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 57. Dari ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dapat pula diketahui sebab-sebabnya timbul larangan menjadikan orang kafir itu sebagai pelindung dan penolong. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dan jamaah dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabud dan Suwaid Ibnu Haris, keduanya adalah orang-orang munafik yang menyatakan dirinya beragama Islam, sehingga banyak orang-orang Islam yang berteman akrab dengan mereka. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini melarang orang beriman untuk menjadikan orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam untuk menjadi teman setia, pelindung dan penolong, baik orang kafir asli, penyembah api, berhala dan sebagainya, maupun yang tidak asli.
seperti ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ahli tafsir menerangkan antara lain sebagai berikut: Islam membedakan antara ahli kitab dengan orang-orang kafir musyrik Arab, yaitu memperbolehkan makan hewan sembelihan ahli kitab dan mengawini wanita-wanita mereka dengan syarat-syarat tertentu seperti terdapat di surat Al-Maidah ayat 5. Yang dilarang berdebat dengan mereka yang dolim sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ankabut. Dalam ayat ini istilah ahli kitab itu adalah sebutan bagi orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sekalipun Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka itu telah dicampuri oleh perkataan manusia dan mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Adapun sebutan musyrik atau musyrikin itu adalah untuk orang-orang kafir asli, karena mereka dari semula menyekutukan Allah, sedang orang-orang ahli kitab unsur memperserikatkan Allah yang terdapat dalam pokok akidah mereka itu datang kemudian, bukan dari ajaran mereka yang asli. Selanjutnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertakwa dan menjauhi larangannya, yaitu berteman akrab dengan orang-orang kafir, baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab, karena tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang benar-benar beriman untuk berteman akrab atau tolong menolong dengan orang-orang kafir yang mengejek dan mempermainkan agama. Hati-hati, orang-orang yang ber-KTP Islam namun dia orang-orang munafik, dia suka menjadikan agama ini untuk permainan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin muslimat, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat wabil khusus yang ada di negara kita yang kita cinta ini, NKRI ini, menjadi umat yang terpilih, yang kinasih Gusti, yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim ba'dimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah.
ittaqullah la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.